Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Denis Dinamis, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, Ibu Titin Yulianti Prawesti, SPD MPD, yang terhormat Ketua Acara Anissa Larasanti Salsabila, serta teman-teman yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bertemu secara daring dalam acara Songsong Ramadan pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang kita rasakan pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Anggi Susanti. Di sini izinkan saya membaca urutan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua kalam ilahi, acara ketiga sambutan ketua acara keempat sambutan kepala sekolah SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, acara kelima inti acara keenam sesi tanya jawab, acara ketujuh doa, dan acara yang terakhir penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembuka, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kalam ilahi yang dipandu oleh saudari Hanifah Zahratul Zanah. Kepada saudari Hanifah Zahratul Zanah kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudari Hanifah Zahratul Zanah yang sudah membacakan kalam ilahi. Acara selanjutnya yaitu sambutan ketua acara yang disampaikan oleh saudari Anissa Larasanti Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, yang saya hormati Ustadz Denis Dinamis, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan, yang saya banggakan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 5 dan peserta pengajian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, serta kesempatan dapat bertemu pada pagi hari ini.
Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat menjadi pengikutnya hingga yaumul akhir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pengajian Songsong Ramadan ini merupakan kesempatan baik yang dapat kita gunakan sebagai pemacu semangat beribadah agar kita siap untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Saya berharap setelah diadakannya pengajian ini kita semua bisa istiqomah menjalankan amal ibadah baik sebelum Ramadan, saat Ramadan, dan setelah Ramadan. Amin. Saya selaku ketua acara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moral maupun material sehingga terlaksananya dan terselenggaranya pengajian Songsong Ramadan ini. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Anissa Larasanti Salsabila yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta yang disampaikan oleh Ibu Titin Yulianti Prawesti SPD MPD. Kepada Ibu Titin Yulianti Prawesti SPD MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Denis Prawitasandi SPSI yang lebih tenar dengan nama penanya Denis Dinamis begitu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Yang saya banggakan Ananda pengurus IPM dan DKP SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Seluruh siswa kelas 10, 11, 12 di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta yang juga saya banggakan, dan seluruh jamaah yang pada pagi hari ini bergabung dalam forum pengajian menyambut bulan suci Ramadan. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah, inayah dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Kita pada pagi hari ini secara tatap maya bisa melaksanakan pengajian Songsong Ramadan yang mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala menjadi langkah awal kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang berikutnya, sholawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu Guru, para siswa dan seluruh jamaah, alhamdulillah pada hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta menggelar sebuah pengajian yang meskipun melalui virtual mudah-mudahan mampu menjadikan kita sebagai muslim yang lebih taat, yang lebih siap lagi dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kita sudah 1 tahun menunggu datangnya bulan yang sangat istimewa ini. Tentunya tidak bisa kita sambut dengan biasa-biasa saja begitu, karena tamunya istimewa, maka penyambutannya pun harus istimewa. Nah, sekolah berharap apa yang kita lakukan hari ini nanti menjadi salah satu dari sekian hal yang harus kita siapkan, baik secara pengetahuan maupun semangat begitu ya. Karena teman-teman IPM dan DKP mengambil tema menyambut bulan indah begitu ya, dengan penuh berkah. Keindahan yang ada di bulan suci Ramadan mudah-mudahan nanti juga mampu mengilhami kita untuk berperilaku, bertutur kata yang juga tidak kalah indahnya begitu.
sekolah menghimbau ananda siswa yang di rumah terutama, kalau yang di sini insya Allah terpantau menyimak begitu ya. Tetapi yang di rumah mudah-mudahan meskipun disambi-sambi dalam tanda kutip, tetapi juga bisa khidmat mengikuti pengajian ini, bisa mengambil intisarinya dan kemudian bisa mengaplikasikannya. Yang belum join, tolong diingatkan di grup WA di kelas begitu nggih Bapak Ibu wali kelas maupun para siswa mengingatkan teman-temannya untuk segera bergabung karena sebentar lagi Ustadz Denis akan memberikan petuah bijaknya begitu nggih Pak Ustadz yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita, maka kita simak dengan baik, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang berharga ini. Selanjutnya sekolah juga menghimbau kepada ananda siswa dan seluruh warga SMA Muhammadiyah 5 untuk selalu menjaga kesehatan begitu ya, karena kita harus ekstra sehat juga ketika menjalankan ibadah puasa. Yang sekiranya memiliki pantangan-pantangan terhadap makanan atau minuman atau aktivitas tertentu mohon dijaga dengan baik. Dan juga libur awal Ramadan sudah kami berikan edarannya, mohon ananda siswa tidak memperpanjang liburan begitu ya. Liburnya di hari Jumat, Sabtu dan Ahad, berarti hari Senin kita sudah kembali berkegiatan tatap muka di sekolah, kemudian nanti ada juga kegiatan pesantren Ramadan tanggal 6, 7, dan 8 yang insya Allah kita lakukan secara tatap muka di sekolah. Anak-anak silakan mengikuti dengan baik, itu kesempatan kita belajar meningkatkan kualitas iman, takwa dan juga perilaku kita dalam beragama. Itu saja yang Bu Titin sampaikan. Selamat menyimak dan kemudian mengaplikasikan apa yang kita akan dengarkan hari ini nanti. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam iman Islam, selalu meridhoi langkah kita dalam kebaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat belajar. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titin Yulianti Prawesti SPD MPD atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti pengajian Song-Song Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Denis Dinamis. Kepada para hadirin, apabila ada pertanyaan dapat disampaikan pada chatbook. Kepada Ustadz Denis Dinamis kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan banyak sekali nikmat pada kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa menapa? Bernafas. Alhamdulillah. Ada banyak saudara kita, ada banyak orang-orang sekitar kita yang bahkan untuk bernafas saja sulit.
Ada yang mungkin karena sedang hidungnya tersumbat, ada yang mungkin karena dadanya sesak, ada yang mungkin karena harus menggunakan alat bantu tabung oksigen. Bayangkan betapa mahalnya kita harus bernafas setiap hari kalau bayar. Berapa banyak tabung oksigen yang kita habiskan setiap harinya. Dan alhamdulillah Allah berikan nikmat berupa bisa menghirup oksigen sebanyak yang kita mau, sebanyak yang kita perlukan. Baik teman-teman yang ada di rumah maupun teman-teman yang ada di sekolah saat ini merasakan betapa Allah sudah uji kita dengan adanya pandemi ini. Betapa bersyukurnya kita atas nikmat sehat yang Allah berikan pada kita. Maka syukur kita adalah wujud dari menanggapi, merespon nikmat yang telah Allah berikan. Bukan hanya itu, bukan hanya sehat. Allah berikan kita semua apa? Akal sehat juga. Badan sehat, akal juga sehat. Apa buktinya? Yang di rumah masih bisa connect. Kalau tidak punya akal, nggak tahu gimana cara. Karena akalnya tidak sehat. Atau teman-teman yang ada di sini tidak bisa sekolah, tidak bisa berada di SMA Muhammadiyah 5 ini. Kenapa? Karena tidak punya akal sehat. Tetapi alhamdulillah karena Allah beri akal sehat, maka kita pun bersyukur atasnya. Dan nikmat yang utama, nikmat yang paling penting yang Allah berikan pada teman-teman di rumah maupun yang ada di sini adalah nikmat iman dan Islam dalam hati kita. Betapa sedikit, betapa terbatas orang di muka bumi ini yang oleh Allah diberikan iman dan Islam. Ada mereka yang tidak mendapatkan hidayah. Padahal apa? Padahal ini adalah kunci untuk teman-teman bisa masuk ke dalam surganya di akhirat kelak. Di dunia berapa lama sih? Di dunia kita hidup berapa tahun lamanya? 60, 70, 100 tahun saja sudah luar biasa ya teman-teman. Padahal di akhirat kelak kita hidup berapa lama? Kekal abadi selamanya. Maka kita bersyukur Allah berikan kita kenikmatan kebahagiaan yang abadi. Insya Allah jika kita bisa menguatkan iman kita, menguatkan Islam kita sampai akhir hayat kita. Maka teman-teman semua, kita bersyukur acara ini atas izin Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja dengan dukungan sepenuhnya dari pihak sekolah, termasuk juga Ibu Kepala Sekolah, Ibu Titin yang setelah mendukung sepenuhnya acara ini. Dan para panitia yang telah berjuang begitu luar biasa mempersiapkan, ini adalah kesempatan. Bukan sekedar rutinitas tahunan saja, bukan. Kalau hanya setiap tahun dilakukan maka tidak ada bekasnya. Tetapi ini adalah kesempatan teman-teman untuk menaikkan iman, menaikkan Islam dalam rangka memperoleh kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang sesungguhnya. Teman-teman berapa lama sih SMA? Mau lebih dari 3 tahun. Langsung geleng-geleng yang di sini. Yang di rumah nggak tahu geleng-gelengnya karena dengarkan atau geleng-geleng karena ada masalah sinyal gitu ya. Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas ini kesempatan yang diberikan bukan oleh Ibu Kepala Sekolah, bukan oleh panitia, tapi oleh Allah. Untuk apa? Mendekatkan diri kita, menguatkan iman kita, menambah keyakinan pada Islam kita. Dan kesempatan luar biasa ini akan Allah berikan beberapa hari
lagi insya Allah. Insya Allah kita akan bertemu dengan bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan. Tanggal berapa? Ya, tanggal 1 Ramadan, betul. Ada yang mengambil dasar perhitungan, hisab, dan meletakkan bulan Ramadan yang pertama di hari Sabtu besok. Jadi Jumat malam insya Allah sudah tarawih. Ada juga yang mengambil dapat belum tampak hilalnya sehingga mengambil hari Ahad. Silakan, tidak masalah, masing-masing punya dasarnya, punya pilihannya. Yang jelas tidak ada perbedaan pendapat bahwa Ramadan mulai tanggal 1 Ramadan. Maka bismillah, kita mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan diri kita. Kita coba menyambut istimewa Ramadan dengan mengenal lebih dekat. Bulan yang indah, bulan yang cantik gitu ya, bulan yang handsome gitu ya, bulan yang luar biasa ini yang mau datang. Tetapi ada orang yang tidak mengenal indahnya karena belum mengenal Ramadan itu sendiri. Indah apanya? Orang puasa lapar. Indah apanya? Orang seharian lemes gak bisa apa-apa karena puasa. Itu karena tidak tahu di mana indahnya. Itu karena hanya kenal gak enaknya saja. Padahal di balik tidak nikmat, tidak enak dunianya, ada pahala, ada balasan, ada pemberian dari Allah yang luar biasa. Maka mari kita kenal Ramadan lebih dekat. Buat rekan-rekan yang ada di online bisa menyimak tampilan PowerPoint yang juga akan ditayangkan. Bagi rekan-rekan yang ada di sekolah, insya Allah menyimak dari apa yang kami sampaikan. Kita perlu ingat bahwa inilah bulan, inilah saat, inilah 30 hari ketika kita ini jadi undangan. Bukan undangan walimah, bukan undangan arisan, bukan undangan rapat ataupun undangan-undangan lainnya. Tetapi yang namanya orang diundang tentu saja diberi perjamuan, diberi persiapan, diberi kehormatan untuk mendapatkan sajian-sajian istimewa. Nah, di bulan Ramadan ini Allah lah yang mengundang kita. Allah lah yang menjamu kita. Allah lah yang memberikan sajian-sajian luar biasa pada kita semua. Apa sajiannya? Di bulan Ramadan ini kita bernafas saja bernilai tasbih. Kita ya gak harus sampai bunyi ya. Tetapi yang jelas kita istirahat, tidur. Kalau memenuhi syarat ketentuan, niatnya untuk menguatkan badan agar malam bisa beribadah, bukan sahur, sholat subuh, tidur. Bangun adzan duhur, sholat duhur, tidur lagi. Dengar adzan asyar, tidur. Bangun-bangun sudah berbuka, Masya Allah. Indah ya. Puasa berlewat begitu saja tanpa diisi amalan, bukan tidur seperti itu. Tetapi tidurnya secukupnya agar apa? Malamnya, masa-masa beribadahnya bisa dilakukan dengan optimal. Kalau beramal tidur saja dapat pahala, apalagi dengan bangun dan amalan solehnya. Kemudian di saat bukan Ramadan, kita sholat, kita baca Quran, kita ngaji. Kalau tidak memenuhi syarat, kalau tidak ikhlas, kalau tidak benar ilmunya, bisa tidak diterima. Tetapi di bulan Ramadan, Masya Allah, Allah berikan kelonggaran. Allah berikan jaminan diterimanya kebajikan ketika sekali lagi memenuhi syarat-syaratnya. Dan doa-doa, nah buat teman-teman yang kelas 12, buat teman-teman yang akan mempersiapkan ujian khususnya, maka ini kesempatan
masih lama Pak, berapa bulan lagi ujiannya. Tidak masalah. Kita berdoa untuk bukan hanya beberapa bulan mendatang. Bahkan ketika lulus, teman-teman punya cita-cita. Teman-teman punya harapan impian. Teman-teman punya keinginan di masa depan. Mulai sekarang didaftar. Dicatat apa saja nih harapan teman-teman. Apa saja nih keinginan teman-teman. Yang teman-teman harapkan, dan jangan minta kepada Bapak Ibu. Jangan minta kepada Bapak Ibu guru. Apalagi minta pada temannya, belum tentu bisa. Tetapi di saat Ramadan mintalah kepada Allah. Kalau perlu jangan hanya sekali. Udah minta Pak di hari pertama, hari kedua ulangi lagi. Udah Pak, lanjut lagi. Bahkan di malam-malam istimewanya. Jadi Ramadan ini bulannya istimewa. Dari bulan yang istimewa ada malam-malam Ramadan yang istimewa. Kenapa? Sepertiga malam itu saat yang paling istimewa di saat seluruh hari yang ada. Dan dari sepertiga malam di seluruh malam Ramadan ada satu malam yang paling istimewa, yaitu Lailatul Qadar, yang nilainya sampai 1000 bulan, bahkan melampaui. Jadi kalau teman-teman berdoa di waktu Lailatul Qadar, sama saja teman-teman berdoa selama 1000 bulan alias 80 tahun lebih. Teman-teman berdoa terus. Nilainya bahkan lebih daripada itu. Nanti kita bahas secara lebih detail. Nah, oleh karena itu kita perlu ingat, teman-teman kalau mau ujian akhir, teman-teman kalau mau masuk sekolah, teman-teman kalau misalnya mau persiapan ujian, disiapkan enggak? Barang-barangnya disiapkan, belajarnya disiapkan. Bagi yang enggak menyiapkan, saya enggak bahas ya. Bagi teman-teman yang mempersiapkan diri ketika akan sekolah, akan ujian, bahkan untuk teman-teman yang sebentar lagi lulus SMA, akan masuk perguruan tinggi, akan memilih pekerjaan yang diinginkan, akan melanjutkan ke studi berikutnya. Tentu persiapannya tidak cukup hanya 1 malam. Maka ini adalah sebuah kesempatan yang jauh lebih besar akibatnya, efeknya daripada sekedar ujian, dari sekedar perguruan tinggi. Teman-teman belajar berbulan-bulan sekian lama untuk mempersiapkan perguruan tinggi misalnya. Sedangkan ini adalah bulan Ramadan yang efeknya kekal abadi. Perguruan tinggi berapa lama? Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, 6 tahun sudah harus keluar, dibatasi. Tetapi ini disiapkan sungguh-sungguh oleh sebagian besar dari kita. Belajarnya luar biasa. Ini ada bulan Ramadan, akibatnya efeknya tidak hanya sampai 6 tahun. Bisa sampai bertahun-tahun, bisa sampai kekal abadi di akhirat kelak. Maka kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Ingat baik-baik, kalau sebuah sekolah, kalau sebuah perguruan tinggi mengharapkan lulusan-lulusan yang ditargetkan, yang diharapkan. Nah, kalau sebuah sekolah, kalau sebuah perguruan tinggi punya kualitas lulusan tertentu, punya target-target lulusan, maka bulan Ramadan pun sama. Buat mbak-mbak, ibu-ibu terutama nggih. Kalau misalnya masak, pengen masak pisang goreng, outputnya pisang goreng Bu, Mbak. Maka apa yang harus disiapkan? Pertama adalah bahan. Pisang goreng bahannya apa Bu, Mbak? Ini persiapan Ramadan atau persiapan berbuka ya? Ya pisang jelas. Kalau bukan pisang
pakai apa? Pakai tempe jadinya tempe goreng gitu ya, enggak jadi pisang goreng. Bahannya harus pisang. Pisangnya harus khusus. Iya, pisang yang matang, jangan yang mentah. Ya kan? Artinya bahannya harus dipilih khusus. Lalu untuk jadi pisang goreng, pisang itu diapakan? Diambil utuh, masih ada kulitnya, masukkan penggorengan gitu. Jadinya pisang apa itu nanti? Pisang lengkap dengan kulitnya digoreng. Jangan coba ya, yang di rumah jangan sekali-kali mencoba menggoreng pisang masih utuh. Jadi kupas cukup? Langsung digoreng? Oh enggak, masih harus nyiapkan adonannya. Karena ini bukan acara masak-memasak, tidak saya jelaskan lebih lanjut. Intinya adalah ada proses memilih bahan, mencampur, mengolah dengan baik bahan-bahan itu, digoreng ya. Pisang goreng loh ya, bukan pisang rebus, bukan pisang bakar. Pisang goreng. Jadi ada proses digoreng. Meskipun ada yang aneh, ada mie goreng tapi direbus gitu ya. Katanya mie goreng kok direbus mie-nya ya. Itu enggak usah kita bahas. Maka hasilnya pisang goreng. Nah, bulan Ramadan ini prinsipnya sama. Bulan Ramadan itu apa sih? Bulan Ramadan adalah saat menggorengnya, saat memasaknya, saat mengolahnya. Lalu hasilnya apa? Hasilnya adalah muttaqin, bertakwa. Kalau lewat Ramadan, hasilnya harusnya bertakwa. Kok enggak bertakwa? Berarti yang salah apanya? Bisa dua kemungkinan. Satu, gorengnya yang salah, kurang panas, kurang banyak minyaknya, kurang apa yang bisa terjadi? Sangat mungkin terjadi kurang sesuai ilmunya. Karena gorengnya tidak benar, karena Ramadannya dijalankan dengan tidak benar. Nah, yang kedua, gorengnya sudah benar, kok bukan pisang goreng, kok jadinya telo goreng alias balok. Karena bahannya yang tidak pas. Apa bahannya? Kembali kita ingat bagaimana Allah menegaskan dan kita dengarkan setiap kali Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inputnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Harus beriman. Imannya harus dalam kondisi baik. Imannya harus kuat. Imannya harus matang. Kalau imannya mentah, kalau imannya masih terbatas, kalau imannya enggak kuat, mau digoreng hasilnya tetap pisang mentah. Begitu juga Ramadan. Apa yang kita siapkan di bulan Ramadan ini? Pertama adalah menyiapkan iman. Menyiapkan iman kita. Maka anjurannya bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan, bahkan Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan ini. Bulan apa ini? Bulan Maret ya Mas. Ya, kalau pakai bahasa Masehi bulan Maret. Tapi kalau kita bicara bulan Ramadan, bahasanya adalah bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini Rasulullah perbanyak puasa. Kenapa? Menyiapkan iman. Menguatkan iman. Menjadikan imannya itu siap ketika Ramadan. Karena sekali lagi untuk mendapatkan hasil berupa takwa, imannya siap, Ramadannya juga berjalan dengan baik. Maka teman-teman semua, kita harus yakin, kita harus iman pada apa? Apa yang sudah Allah janjikan. Di antara janji Allah di hadis riwayat Tirmizi, pada malam pertama bulan Ramadan, apa yang terjadi? Setan-setan, jin-jin yang jahat diikat. Ditutup pintu neraka. Tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Dibuka pintu surga dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup.
Dan akan ada penyeru berkata, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Dan wahai yang menginginkan keburukan, pergilah. Dan Allah merdekakan hamba-hambanya dari neraka di setiap malam bulan Ramadan. Yakin enggak? Enggak yakin ya mas. Loh kenapa? Lah katanya jin setan diikat waktu Ramadan. Lah kok masih ada yang nakal, masih ada yang jahat? Kok masih ada manusia-manusia yang berbuat tidak baik? Itu kenapa itu? Setan jinnya dari mana? Itu hasil pendidikan dari jin dan setan jahat kepada manusianya selama 11 bulan. Sehingga apa? Sehingga jadilah manusia itu orang-orang yang disebutkan dalam Quran. Quran apa? An-Nas. Minal jinnati wan nas. Jadi ada golongan setan dari jin dan manusia. Yang diikat itu yang dari golongan jin dan setan. Setan-setan yang ada di dalam hati manusia ini kan didikan selama 11 bulan, tidak diikat oleh setan, dilatih itu manusianya supaya berbuat tidak baik. Itulah kenapa tadi sebelum Ramadan kita berusaha untuk membersihkan efek-efek setan itu. Sebelum Ramadan kita siapkan diri iman kita. Karena selama 11 bulan iman kita ini diganggu terus sama setan. Kita berharap supaya ketika Ramadan iman kita dalam kondisi terbaik agar bisa mencapai kualitas takwa. Lalu kembali ke Ramadan yang indah, Ramadan yang cantik, Ramadan yang handsome gitu ya, Ramadan yang good looking, good hearing dan good segalanya, bukan hanya dilihat saja. Kalau ada orang ketemu, kalau laki-laki ketemu wanita yang cantik, kalau wanita perempuan ketemu laki-laki yang ganteng, gimana perasaannya? Ini mau Ramadan malah ngomongin lihat ada wanita, ada laki-laki yang ganteng atau cantik. Kita bicara tentang ketemu Ramadan. Maka kalau kita ketemu dengan orang yang kita pandang itu indah, cantik, ganteng, perasaan kita itu akan seneng, akan gembira, akan wah, Masya Allah, gantengnya. Ya cuman bisa batin aja, masalahnya itu. Cuman bisa di dalam hati aja kan. Kecuali kalau sudah punya pasangan yang sah, Masya Allah istriku cantiknya, mau Ramadan. Sebelum Ramadan juga cantik sih, cuman mau Ramadan kan persiapannya ekstra. Suamiku Masya Allah mau Ramadan, pakai baju kokonya yang paling bagus, baunya wangi. Biasanya cuman pakai kaosan singletan kemana-mana gitu ya. Masya Allah, seneng, hatinya seneng ketemu orang yang indah. Nah, maka kalau kita paham indahnya Ramadan, kalau teman-teman yang di rumah tahu bahwa Ramadan itu gantengnya ngelebihin orang paling ganteng, cantiknya melebihi orang yang paling cantik, indahnya luar biasa, maka ketemu Ramadan itu bukan gimana? Bukan jadi males, bukan jadi ilfil, bukan jadi wah puasa lagi, sahur lagi, taraweh. Masih ingat ya ketika taraweh sambil mengangguk-angguk, bercucuran air mata, bukan karena mendengarkan ayatnya, karena ini kapan selesainya taraweh, Masya Allah panjang sekali, ini imamnya baca Quran, sampai nangis ya Pak. Tapi nangisnya bukan karena bacaannya, karena gak kunjung selesai tarawehnya, Masya Allah. Maka sedihnya bukan sekali lagi karena paham ilmunya, tetapi sedihnya karena merasa berat, karena merasa bahwa Ramadan itu merepotkan, melelahkan. Maka sebenarnya mereka yang seperti ini tidak tahu. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, sesiapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Masya Allah,
Disentuh api neraka aja diharamkan oleh Allah. Dan ini bukan urusan akal. Gembira itu kan nggak bisa dipikir ya, Mbak ya, Mas ya. Gembira itu di dalam hati. Dan ini tulus. Nggak bisa banget. Gembira nggak Mas mau Ramadan? Iya gembira Pak gitu ya. Senyum-senyum gembira padahal sebenarnya nahan pedih gitu ya, nahan perih. Waduh, pagi-pagi sudah harus masak lagi ya Bu ya. Jangan dikira yang anak-anak, adik-adik seneng bisa sahur dengan mudah. Ini loh, ibu-ibu ini bangun lebih pagi untuk menyiapkan sahurnya. Bapak-bapak bangun lebih pagi enggak Pak? Ya enggak biasanya. Tetapi bapak-bapak mencari rezeki di saat sedang capek-capeknya berpuasa, Masya Allah. Jadi mana gembiranya? Bagaimana kita bisa bahagia ketemu Ramadan? Sekali lagi capeknya, ngantuknya, hausnya, lelahnya, laparnya, itu nilainya luar biasa di sisi Allah. Ingat bahwasanya pahala Ramadan itu akan sangat luar biasa, kita bahas nanti. Termasuk hadis yang lain, Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menyarankan, menganjurkan, menyuruh agar memulai puasa dengan penampilan baik dan tidak dengan wajah cemberut. Teman-teman, besok diliburkan ya. Hari Jumat, Sabtu, Ahad. Kemungkinan Sabtu atau Ahadnya Ramadan pertama. Itu di rumah jangan cuma dipakai untuk gulang-guling, gelundang-gelundung di kasur. Enggak mungkin orang gelundang-gelundung di kasur itu sambil senyum-senyum sendiri, mengerikan itu nanti. Biasanya ya sambil aduh capek Pak, lapar, haus. Wajahnya ini loh, ketekuk-tekuk karena puasa hari pertama. Gimana Kak agar hari pertama kita sambut Ramadan dengan wajah yang gembira? Dari sekarang direncanakan aktivitasnya. Dari sekarang direncanakan agendanya apa? Oh, kalau Ramadan saya punya planning apa ini? Ngabuburit bareng teman enggak apa-apa. Jalan-jalan menyehatkan, tapi mending sore, jangan pagi. Pagi jalan-jalan, siangnya udah kelaparan. Diatur waktunya. Oh, gini aja. Ba'da sholat subuh jamaah, ngaji bareng teman-teman semaan Quran. Kan asik rame. Tetap menjaga protokol kesehatan. Atau kemudian nanti siapkan punya keinginan apa? Punya target apa? Oh, pengen dengaran kajian Ustadz ini yang saya seneng. Lihat. Mungkin selama ini hanya lihat postingan-postingan gabut atau GJ gitu ya. Atau sekedar Instagram yang tampilannya enggak jelas atau TikTok yang juga enggak ngerti ini untuk apa gitu ya manfaatnya. Pokoknya semua yang anfaedah di sebelum Ramadan, di Ramadan dihindari dan disiapkan. Agar apa? Punya planning jelas Ramadan itu melakukan apa saja. Sehingga enggak cemburut. Menyikapi aktivitas di bulan Ramadan dengan bahagia. Bagi Bapak, Ibu, guru yang sudah punya keluarga, bikin program. Apa ini hari pertama supaya have fun. Jangan sampai anak-anak justru setiap 5 menit bertanya, Bu, maghrib jam berapa? Bu, maghrib berapa menit lagi? Bu, udah adzan belum? Gitu ya. Setiap 1 menit ya Bu ya. Ditanya seperti itu, Masya Allah. Kita yang sedang puasa aja maunya gak mikirin jadi kepikiran gitu ya, ditanya terus. Teman-teman juga sama. Kalau cuman gabut, gak jelas, rebahan di rumah, akibatnya cuman cemberut, gak punya kegiatan, gak punya aktivitas. Kalau hari pertama bisa kita sambut dengan luar biasa, insya Allah hari-hari berikutnya lebih luar biasa lagi. Karena kita siapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, maka perlu kita ingat, apa sih gantengnya, apa sih cantiknya, apa sih indahnya Ramadan? Pertama, Ramadan adalah bulan rahmah, maghfirah, dan dijaga itkun minan nar. Ketika kita faham bahwa Ramadan ini penuh kasih sayang, penuh ampunan, yang kita perbanyak apa? Ingat doa Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang biasa dibaca ketika bulan Ramadan, doa apa yang diperbanyak?
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mas, Mbak, teman-teman yang di rumah, ada perbedaan antara maghfirah, ghafir dengan afu. Oh, beda. Ya kan doanya asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Loh, depannya udah ada astaghfirullah. Kenapa kok di belakangnya harus pakai afwan? Harus afwan, harus maaf. Apa bedanya? Pernah guru kami, Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi menyampaikan ghafir, istighfar itu diampuni dan masih tercatat kesalahannya. Jadi di buku catatan, di rekening amalan kita masih ada catatan kita bersalah, kita berdosa dan dimaafkan. Kalau afu apa? Kalau afu dihapus kesalahannya, di catatannya dihapus, dihilangkan oleh Allah. Tidak ada bekasnya, dilupakan oleh Allah. Dimaafkan, dilupakan oleh Allah. Teman-teman kalau ada temannya punya salah, terus bilang maaf ya, ya tak maafin. Awas lo besok ya. Itu bukan afu. Itu masih diingat-ingat kesalahannya. Itu masih titenono sesuk. Wah. Kalau udah ada kata-kata seperti itu berarti apa? Ya dimaafkan sih, tetapi masih ada perasaan yang disimpan. Tapi kalau afu sudah, maaf ya, maaf. Emang salah apa? Masya Allah. Ini karena nggak paham atau karena memang maafkan nggak jelas kadang-kadang ya. Tetapi ada yang orang tuh begitu. Meskipun orang lain berbuat salah pada dirinya, dia nggak merasa itu masalah. Dia mudah memaafkan, Masya Allah. Maka ini bulan yang luar biasa. Maka diampuni dosa-dosa terdahulu dan diturunkannya kitab yang istimewa. Diturunkannya buku bestseller dunia. Buku apa itu? Yaitu Al-Quranul Karim. Berapa banyak cetakan Al-Quran terus dan terus dilakukan. Sampai hari akhir kelak, hari kiamat kelak, Allah akan berikan Al-Quran ini kedudukan yang istimewa. Maka ini kesempatan bulan Ramadan ini. Pahalanya bukan hanya per ayat, pahalanya per huruf. Mas, Mbak, coba hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Berapa huruf? Yang di rumah bisa dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Ada yang udah cek? Dihitung? Pak, sin, mim. Habis itu apa? Kok lupa. Alif, lam, ha. Alif, lam, ro. Ha, mim, nun. Alif, lam, ro. Ha, ya, mim. 19 kebaikan kali 10, 190 kebaikan hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 190 cukup. Shadaqallahul azim, gitu ya. Bismillah aja udah dapat pahala, udah cukup. Jangan gitu. Kalau bismillah saja 190 kebaikan, gimana ayat-ayat yang lain? Maka termasuk di agenda yang dijadwalkan, yang ditargetkan ketika Ramadan adalah bagaimana Quran kita. Pertama membaca jelas, tilawah. Lalu coba nih teman-teman yang selama ini pernah nggak selama hidupnya minimal sekali mengkhatamkan baca terjemah? Ya, dicoba. Terjemah, dibaca dah, minimal dibaca, nggak harus dihafalkan. Dibaca minimal terjemahnya sekali aja seumur hidup. Kalau bisa rutin, alhamdulillah.
Agar apa? Agar bacaan Quran kita bermakna. Bukan hanya di lisan tetapi hati kita merasakan. Dan Ramadan kesempatan terbaik. Masya Allah. Nanti kalau lebih lanjut ada yang membaca tafsir, ada yang menjagarkan kajiannya, ada yang mentadaburi, Masya Allah. Kemudian malam Lailatul Qadar. Kapankah ini? Teman-teman, termasuk amalan yang nanti kita siapkan adalah iktikaf. Bagaimana teman-teman yang belum pernah ya, mungkin di antara teman-teman yang di rumah ataupun yang di sini, selama Ramadan ini belum pernah iktikaf. Minimal merasakan, meskipun levelnya masih coba. Aslinya, idealnya, sebagai Rasulullah ajarkan, iktikaf itu dari malam ke-21, terus Pak, sampai berangkat sholat Id. Masya Allah. Bahkan malamnya mau sholat Id itu masih di masjid. Kadang kita baru satu malam, paginya udah pamit dulu ya Pak, karena ada aktivitas ini dan itu. Tetapi bismillah, ini bagian dari usaha ikhtiar kita mengikuti sunnah Rasul. Kalau belum bisa full, ya minimal malam-malamnya. Kalau siang-siangnya kita ada di masjid, bisa iktikaf, misalnya kita coba 3 hari 3 malam full. Alhamdulillah. Nanti kita tingkatkan, kita panjangkan. Iktikaf ngapain saja? Nah, itu silakan dibaca kitabnya. Dibaca bagaimana fikihnya, aturannya dalam beriktikaf. Ketika masuk masjid, ketika di dalam masjid, apa yang membatalkan. Karena sekali lagi, wah luar biasa ini nanti kalau kita dapat keutamaan, mendapatkan pahala. Khususnya ketika iktikaf mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Udah dapat Lailatul Qadar di masjid, pas baru ngamal soleh. Bukan tidur ya. Nanti kalau tidur waktu Lailatul Qadar berarti tidurnya sama seperti tidur selama 1000 bulan. Nah repot kan. Maka bagaimana tidur kita? Bisa diatur, misalnya siangnya kita istirahat, tidur, malamnya kita kuatkan untuk bangun. Boleh. Jadi ketika Ramadan, siangnya itu malah beberapa kebiasaan di daerah-daerah seperti Arab itu, siangnya pada tidur. Tetapi begitu malam, yang datang ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, Masya Allah, sepanjang malam mereka zikir. Wah, bosan Pak zikir, baca Quran. Wah, capek baca Quran, sholat malam, capek, terus diputar gitu terus, sehingga gak bosan. Sepanjang malamnya dia gunakan untuk amalan soleh. Begitu sahur, istirahat tidur pasca siangnya. Kemudian ketika Allah lipat gandakan ganjaran, sekarang gini, misalnya mas-mas di sini, ada nggak di sini warung soto? Ada Mbak? Warung mie ayam? Mumpung belum Ramadan ini, saya bahas ini. Kalau udah Ramadan saya menjaga untuk tidak menyebut-nyebut itu. Misal di warung sotonya Mbak Is, kebetulan saya SD Purwo, jadinya tahu Bu Is ya. Masih jualan soto Bu? Alhamdulillah. Dulu ada gado-gado juga, sekarang kayaknya sudah tidak ada. Ada harga promo, beli 1 dapat gratis 49. Kira-kira laris enggak? Bangkrut Mas, bukan hanya laris. Loh iya, teman-teman ini loh, flash sale. Berapa sih harga promo flash sale? Wow, yang harganya 100.000 jadi Rp1 gitu ya. Iki aneh banget ya, bisa kayak gitu. Itu dibela-belain ngadepin gadget, ngadepin HP, dipencet terus sampai dapat gitu ya. Ikhtiarnya luar biasa untuk bisa mendapatkan harga-harga promo diskon. Ini loh, Ramadan ada pahala diskon gede-gedean. Pelipat gandaannya bisa sampai 25, sampai 50, sampai 100. Enggak pernah ada orang jualan soto kok beli 1 dapat 99 mangkok, itu enggak ada. Itu kan sama saja diskon 100 kali lipat. Saja beli 1 diskon 3 saja kita luar biasa. Wah, ini sedang viral, kita coba. Wah, puas kali ya rasanya bisa dapat diskon.
Padahal hanya diskon soto, hanya diskon gadget, hanya diskon barang-barang dunia. Ini ada diskon besar-besaran pahala akhirat, Masya Allah. Maka kita perlu lebih semangat lagi. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Tadi kita bahas. Iblis, setan dibelenggu, dan bahkan dosa yang dimaafkan bukan hanya ketika Ramadan, bahkan sampai Ramadan yang akan datang. Masya Allah. Nanti kita bahas lebih detailnya. Nah, buat teman-teman, maka sekali lagi yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, ingat sekali lagi bahwa amalan-amalan ketika Ramadan ada bermacam-macam. Nah, satu yang perlu diingat adalah amalan wajib. Apa amalan wajib ketika Ramadan? Yaitu puasa. Tegas, jelas Allah sebut di dalam Al-Baqarah ayat 183. Tadi kita baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya puasa wajib, Mas, Mbak. Tapi jangan sampai karena wajibnya puasa, puasanya jalan, sholatnya ogah-ogahan. Karena sholat juga wajib. Karena sholat juga menjadi kewajiban kita. Kan jadi aneh, puasanya jalan, sholatnya asal-asalan. Nah, kita tingkatkan kualitas amalan wajib yang lain. Puasanya jalan, teman-teman sholatnya tadinya biasa telatan jadi tepat waktu. Yang tadinya biasanya tepat waktu di rumah, tepat waktu di masjid. Yang biasanya sendiri di rumah jadi jamaah di masjid. Naik levelnya amalan-amalan wajib yang lain. Karena sekali lagi tujuan kita agar bertakwa. Orang kalau sudah bertakwa, Masya Allah, Allah ridho dan dia ridho pada Allah. Kalau Allah udah ridho, minta apapun itu mudah bagi Allah. Lulus sekolah mudah, dapat perguruan tinggi mudah, bisa bekerja sesuai harapan mudah bagi Allah. Dapat jodoh, Masya Allah, banyak mudah. Cuman kapan ya? Nah, itu Allah yang lebih tahu. Maka sekali lagi, kalau seorang itu bertakwa, Masya Allah, hidupnya akan lancar, akan dimudahkan, dikuatkan oleh Allah. Mudah itu bukan berarti selalu senang loh ya. Ada kalanya tidak senang tetapi itu membawa keberkahan. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang harus menyembelih Ismail, dan itu pasti rasanya berat. Siapa bilang Nabi Ibrahim ikhlas, santai, rela begitu saja menyembelih anaknya? Enggak, berat. Tetapi beratnya itu menjadi bukti bahwa Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah. Nah, sama. Yang kita sembelih bukan anak kita. Yang kita sembelih adalah nafsu kita. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu gibah ya, Mbak, Mas. Nafsu untuk ngebully, nafsu untuk nyacat temennya, nafsu untuk jailin, nafsu untuk ngerjain adiknya di rumah. Nafsu-nafsu itu yang kita sembelih. Dengan disembelihnya nafsu itu kita berharap Allah ganti dengan pahala yang lebih besar. Allah ganti dengan kita menjadi hamba yang bertakwa. Baik. Nah, maka kalau kita sambut Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ingat bahwasannya puasa ini istimewa. Jadi dari sekian banyak amalan istimewa bulan Ramadan, puasa ini istimewa. Kenapa? Kalau orang syahadat, orang lain bisa dengar, ya kan? Kalau orang sholat, orang bisa lihat. Oh, itu baru sholat. Oh, dia berangkat ke masjid. Kalau orang zakat, yang menerima tahu, yang melihat tahu. Haji apalagi, belum berangkat haji, orang udah pada tahu. Udah pengajian haji, udah segala macamnya. Tetapi kalau orang puasa, siapa yang tahu? Oh, ini wajahnya ketekuk-tekuk, ini mesti puasa ini. Enggak, belum tentu. Ketekuk-tekuk banyak utang bisa juga. Oh, ini ketekuk-tekuk pasti puasanya tadi enggak sahur.
Padahal sahurnya kebanyakan malah jadi nggak enak perutnya, ketuk-ketuk. Bisa saja, nggak tahu kita. Ketika seorang puasa yang tahu hanya antum dengan Allah, hanya kita dengan Allah. Orang lain nggak bisa tahu. Puasa nggak? Oh ya puasa. Loh, kok siang-siang? Iya tadi mampir warung dulu. Apa-apa kerso, poso gitu ya. Apa-apa dimakan. Nggak tahu. Maka nilai puasa ini luar biasa. Karena hanya Allah yang tahu dengan kita. Kita ini betul-betul puasa atau enggak. Belum lagi kualitas puasanya. Mulutnya puasa dari makan, dari minum, tetapi apa? Enggak puasa dari ngomongin yang jelek. Enggak puasa dari berbuat maksiat. Itu juga Allah tahu. Dan nilainya akan berbeda dengan yang puasanya menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga hati. Nanti kita bahas secara khusus. Ada tingkatan-tingkatan puasa. Ada level-level puasa. Dibahas secara lebih khusus oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bagian Tazkiyatun Nafs. Ternyata puasa ada kelas-kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang mana kelas kita? Kita cari nanti. Kemudian bagaimana puasa ini melindungi kita dari api neraka? Tadi jelas ya, orang yang gembira bahkan disentuh saja nggak boleh. Allah jamin. Bahkan ada yang ngajak berantem, ada yang bikin marah, kita dianjurkan untuk bilang, maaf, 1000 maaf, tolong jangan ganggu, ayah sedang puasa. Wah, saya juga Pak, saya juga puasa. Lah, ente puasa ngajak-ngajak berantem gitu ya. Nggak bisa. Sedang puasa, tahan duduk. Masya Allah. Ketika ada resiko seperti itu, maka luar biasa. Sudah dihindari sejak awal. Makanya yang suka pada berantem, tawuran itu amalannya simpel, suruh puasa sering-sering. Mau tawuran, stop. Besok kita tawurannya, sekarang baru puasa ya. Oke, siap. Besoknya puasa lagi sunnah yang lain. Daud kalau perlu ya gantian, jadinya nggak pernah ada tawuran, nggak pernah ada berkelahi. Nah, berpuasa. Bicara tentang puasa adalah bicara tentang menahan diri. Secara bahasa, puasa artinya soma, artinya menahan. Jadi bukan tidak makan, bukan, menahan. Secara umum puasa itu menahan. Maka yang ditahan itu bukan hanya makan dan minum. Yang ditahan berbagai macam hal yang bisa membatalkan. Dalam Islam, puasa diartikan menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dengan niat ikhlas semata karena Allah. Catatan besar. Kira-kira teman-teman yang di rumah, teman-teman yang di sekolah, kalau temennya satu geng gak puasa, apa ikut-ikutan gak puasa? Kamu puasa gak? Enggak nih baru dapat. Kamu? Oh iya baru dapat juga. Aku gak ikut puasa deh. Kalau iya berarti niatnya bukan karena Allah. Ada yang di rumah puasa, adiknya jaraknya cuma setahun, sama-sama SMA. Wah kok adiknya berbuka, adiknya makan. Wah udah makan pakai soto, es teh, kerupuknya 2, tempe gorengnya 3, Masya Allah gitu ya, berpuasa itu. Terus gara-gara itu kemudian kepingin terus ikut-ikutan moka, ikut-ikutan batal. Maka niatnya bukan karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, apapun kondisi sekitarnya, dia tetap berpuasa. Mau dia digoda nggak digoda, susah atau ringan, dia tetap menjalankan. Itu namanya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Baik. Nah, maka kita perlu tahu apa bahagianya menjadi orang yang berpuasa. Pertama,
Saat paling bahagia ketika puasa, ketika Ramadan, kapan Mbak, Mas? Langsung to the point ya Pak. Ketika sahur, seneng enggak ngantuk. Ketika sholat di masjid, wah kan rame nih. Biasanya cuma satu soft, itu penuh ya Pak. Biasanya sepi, itu rame, seneng. Atau ketika sore-sorenya jalan-jalan, cari takjilan gitu ya. Para pencari takjilan ada di sini. Biasanya aktivitasnya dari masjid ke masjid. Terus di HP-nya ada daftar di masjid ini menunya apa saja. Biasanya ada. Wah, itu bahagianya luar biasa itu. Peningkatan gizi ya Pak. Ketika Ramadan kayaknya puasa tapi kok tambah berat badannya. Nah ini jangan-jangan ini peningkatan gizi. Memang betul ketika Ramadan yang paling membahagiakan itu ketika berbuka. Masya Allah seenak-enak. Es teler, es jeruk, es teh selezat-lezat. Soto, mie ayam, bakso. Kalau sudah mangkok kedua, kalau sudah mangkok ketiga, kalau sudah gelas kelima, belenger atau belenger Mas? Ente, tambah lagi 5 gelas, 6 gelas, sudah mulai teler beneran ya, enggak es teler lagi. Tapi puasa ini loh, berapa jam? Masya Allah, Indonesia kita stabil ya, alhamdulillah. Rata-rata dari jam 4, setengah 5 sampai jam setengah 6, jam 6. Berarti sekitar 14 jam. Saudara saya di Inggris bisa sampai 18 jam. Ada yang 16 jam. Puasa itu. Berat ya berat, luar biasa. Lawang waktu mereka dari maghrib sampai subuh lagi itu hanya sekitar 3 jam. Ada yang 4 jam. Maka kita sangat bersyukur ya diberi Allah berada di Indonesia ini. Dan ketika berbuka yang paling nikmat itu bukanya sama apa Pak? Bu? Jenengan paling nikmat itu kalau buka ngunjukin apa? Teh anget gitu. Teh anget nasgitel. Atau bagi mas-mas mbak-mbak ada pilihan lain ya, jeruk yang lain. Itu yang paling nikmat ketika sudah habis 1 gelas atau seruputan pertama. Seruputan pertama Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi aftatu birahmatika ya arhamar rahimin. Celku. Ces. Masya Allah. Nikmatnya luar biasa. Setelah itu masih lumayan enak. 1 gelas habis, Allah. Nah, begitu mulai muncul mangkok isi soto. Kalau menurut saya biasanya semakin sepuh itu dahar itu enggak begitu butuh banyak ya. Malah ngunjuk aja itu udah cukup. Begitu teman-teman yang ada di sekolah dan di rumah. Mungkin keinginannya, apalagi kalau buka bersama prasmanan itu ya. Sak piring kuehnya 3. Nasi, lauk lagi. Jadi ada 4 lapis Mas, Pak. Ini juga terjadi pada golongan mahasiswa-mahasiswi yang mencari walimahan biasanya. Nah, tetapi ini nafsu. Ini nafsu. Kenapa? Karena yang membuat senang itu ketika berbukanya. Bukan ketika habis-habisan makan ketika setelahnya. Berbukanya sudah luar biasa nikmatnya. Dan ketika berbuka bukan hanya di dunia tetapi berbuka di akhirat kelak di surga bisa membuka tabir bertemu dengan wajah Allah. Nikmatnya Masya Allah. Jadi 2 nikmat ini yang kita kejar. Kalau kita minum air bening, minum teh hangat di dunia aja nikmatnya luar biasa. Gimana minum teh hangat di surga? Gimana minum zanjabil, wedang jahe di surga? Gimana kita kalau mau berbuka harus masak, harus nyiapin segala macamnya ya Bu ya.
Di surga insya Allah pelayannya sudah menyiapkan segalanya. Makan buah datang merunduk dengan sendirinya. Enggak harus melintang, enggak harus nyokrok, enggak harus beli. Luar biasa. Dan kenikmatan itu Allah janjikan khusus pintu istimewa untuk mereka yang berpuasa. Masuk surga melalui pintu Ar-Royan. Melalui pintu Royan. Yang amalan lainnya enggak bisa. Yang bisa masuk pintu hanya mereka yang berpuasa saja. Maka bagaimana agar kita jangan sampai puasanya hanya lapar, haus, capek, ngantuk, tarawihnya begadang sampai dingkluk gitu ya. Jangan sampai kita dapatkan itu semua tetapi enggak dapat pahalanya. Karena Allah peringatkan melalui Rasulullah, berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Sudah capek-capek puasa tidak dapat apa-apa. Selain apa? Selain lapar, dahaga, dan berapa banyak yang sholat malam tidak mendapatkan apa-apa. Selain begadang, lek-lekan. Kenapa? Karena niatnya salah. Maka ada 4 persiapan. Teman-teman di rumah, siapkan 4 ini. Teman-teman di sekolah, silahkan dicatat di gadgetnya atau ditulis silahkan 4 persiapan yang harus kita lakukan agar Ramadan kita bisa optimal. Apa saja? Yang pertama, siapkan ruhiyah kita. Siapkan iman di hati kita. Gimana menyiapkan ruhiyah kita? Mulai nih, gas gigi 1. Amalan-amalan penguat iman. Sholat kita yang biasanya sendiri, telatan, kita naikkan. Dalam rangka apa? Menguatkan iman. Kuatkan iman dengan melakukan amalan-amalan ibadah dengan khusyuk. Mulai ditahan, nggak usah kesusu, nggak usah keburu-buru. Sholatnya dirasakan, dinikmati, dilafazkan bukan hanya kata-katanya tapi diingat artinya dalam hati. Untuk menguatkan iman kita. Ini mau Ramadan ya Allah, kok masih kayak gini. Ini udah mau Ramadan ya Allah, kok masih aktivitasnya begini-begini saja. Di sholat kita berdoa. Setelah sholat perbanyak doa. Siapkan ruhiyah kita dengan perbanyak doa. Doanya apa? Allahumma barik lana fima rozak. Bukan. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'ban wa balighna Ramadan. Kapan doa? Kapanpun kita bisa. Sesering apapun yang kita mau. Khususnya ba'da sholat kita. Doakan. Simpel sekali. Teman-teman di rumah bisa ingat. Ini sudah sering dibaca ya ketika mau makan. Jadi tinggal lanjutannya yang kita betulkan. Allahumma barik lana fi rojaba. Atau mau langsung juga boleh karena rojab sudah lewat. Fi sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah di bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikan ke Ramadan. Mas, Mbak, teman-teman, tidak ada jaminan pasti ketemu Ramadan. Kalaupun ketemu tidak ada jaminan dalam kondisi bisa beramal soleh. Kita tidak pernah tahu. Kita kadang dengar kabar ada tetangga, ada saudara tiba-tiba sakit. Tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba kondisi dipanggil oleh Allah. Maka kita berdoa serius. Karena kita enggak tahu kapan Allah panggil kita, bukan untuk menyambut Ramadan tapi menyambut akhir kita, ajal kita. Masya Allah. Maka kuatkan ibadahnya sebelum Ramadan ini, kuatkan doanya. Yang kedua, persiapan berikutnya, persiapkan fisik atau jasad. Mas, Mbak, sebenarnya satu di antara cara menyiapkan fisik paling konkret adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Berarti tinggal berapa hari? Bagi yang belum puasa, minimal masih ada besok ya. Hari Kamis masih boleh.
Untuk yang puasa Ramadannya ikut hari Sabtu tanggal 2, Jumatnya jangan. Jumatnya tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tapi kalau ikut yang hari Sabtu, Jumat masih bisa. Puasa siapa? Loh, niatnya apa? Kok kok hari Jumat, hari Kamis saja? Ya niatnya puasa sunnah. Untuk apa? Agar badan ini enggak lemes, enggak kaget ketika Ramadan datang. Oh iya ya, kalau puasa rasanya gini ya. Badan kita ingat lagi. Disiapkan fisik kita. Biasanya menjelang Ramadan atau awal Ramadan itu terjadi lagi yang kemarin terjadi. Hari gregesi nasional ya. Iya, badannya mulai gregesi, wah poso awal-awal, swira poso gitu ya. Rada masuk angin ini kita, biasanya terisi kan kosong perutnya. Sehingga tidak siap. Mosok berbuka enggak pakai teh hangat tapi pakai obat herbal gitu ya. Penolak bala atau penolak yang lain. Nah, maka fisik kita siapkan. Asupan kita perbanyak air bening bahkan sebelum Ramadan agar terhidrasi dengan baik. Mulai siapkan suplemen-suplemen utama. Nah, secara badan Mas Mbak bisa siapkan, ingatkan Bapak Ibu yang ada di rumah juga, dianjurkan berbuka bukan dengan teh hangat nggih, nun sewu, tapi boleh dengan teh hangat, boleh ngunjuk teh hangat, tetapi yang diutamakan adalah kurma. Meskipun kurma yang dianjurkan itu kurma rutop, kurma yang masih asli dari pohonnya, bukan yang dimaniskan. Kalau yang sering kita makan itu kan kurma yang sudah dimaniskan, sehingga beda memang efeknya. Tetapi prinsipnya kalau tidak ada kurma rutop, kurma yang itu tidak apa-apa. Urutan berikutnya adalah air bening. Jadi itu disiapkan di rumah sudah tersedia. Kurma, air bening maupun suplemen lain yang dibutuhkan ketika puasa kelak. Insya Allah itu menjadi penjaga agar kita tidak mudah drop. Sayang sekali, rugi banget, nyesel kalau sampai ketika Ramadan kita jatuh sakit. Kesempatan ibadah, ngamal soleh nggak bisa karena badannya tidak mendukung. Yang ketiga, persiapan materi. Ada suatu saat ketika taraweh di sebuah masjid, saya mendengar dari seorang penceramah, dia bercerita kalau ada kenalan beliau yang sebelum Ramadan menabung, sehingga ketika Ramadan setiap harinya bisa sodakoh 100.000 rupiah. Total berapa? 30 kali 100, 3 juta. Dia nabung untuk Ramadan itu sudah punya uang 3 juta agar setiap hari bisa nyemplungi sodakoh infak 100.000, Masya Allah. Lalu gimana ini tinggal beberapa hari? Bisa gak kita nabung? Simple. Teman-teman cek di lemari pakaian, cek di lemari di rumah, ada enggak baju-baju yang masih layak pakai yang bismillah niat disodakohkan di bulan Ramadan. Jadi kita punya apa? Kita siapkan untuk kita sodakohkan di bulan Ramadan. Ini mumpung Ramadan, nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang punya gadget udah enggak digunakan tapi masih bisa berfungsi, atau punya barang-barang yang masih bagus tapi sudah enggak pernah terpakai, kenapa tidak itu dikumpulkan, dipetani, dipisah-pisahkan sejak sekarang dan diniatkan ketika Ramadan itu disodakohkan. Satu, rumah jadi lebih rapi, ya. Lemari jadi enggak penuh dengan baju-baju yang bertumpuk-tumpuk. Kedua, barang-barangnya bermanfaat. Ketiga, pahala Ramadan menjadinya berlipat. Jadi disiapkan sejak sekarang. Ini yang ibu-ibu biasanya sudah mulai metani, oh itu yang baju ini, baju itu. Bapak-bapak yang lebih mudah biasanya calcul ya Pak untuk pakaian gitu ya. Tetapi ini kita petakan dari sekarang. Adik-adik juga sama. Ada enggak barang-barang yang sudah lama enggak dipakai? Bukan dalam rangka wah ini mumpung bersih-bersih, ya itu efek aja. Tapi niat utamanya adalah dapat pahala berlipat
sedekah di bulan Ramadan. Sambil cari-cari informasi mana nih yang paling bisa memanfaatkan yang saya punya. Kadang ada ya yayasan, panti asuhan yang menerima membuka itu di saat Ramadan ini. Masya Allah. Kalau bisa bermanfaat, kenapa harus hanya menumpuk di rumah? Dan yang keempat adalah persiapan fikriyah, persiapan ilmu, mulai dibuka-buka lagi. Nah di sini tidak kami sampaikan detail karena waktu yang terbatas, tapi mulai dibaca lagi nih. Apa sih syarat sahnya puasa? Apa-apa yang membatalkan puasa? Apa-apa yang meningkatkan? Nah, apa yang kita siapkan minimal ada beberapa poin. Pertama, ilmu yang mesti siapkan sebelum Ramadan. 1. Yang utama adalah ilmu yang membuat puasa itu sah. Kita harus tahu dulu. Ini utama, harus punya. Jangan sampai kita puasa capek-capek, puasanya enggak sah. Maka harus punya. Apa-apa yang membuat puasa kita sah. Kedua, dilengkapi dengan ilmu yang membuat kita semakin sempurna puasanya. Cari ilmunya. Ini supaya puasanya sempurna, caranya gimana? Dicari ilmunya. Yang menyempurnakan puasa Ramadannya. Mungkin beberapa nanti saya kasih bocoran ya, kalau waktunya memungkinkan. Ketiga, apa ilmu tentang amalan-amalan utama Ramadan? Ini kita cari. Ada orang diberi modal sama 10.000 rupiah. Sama-sama diberi modal 1 bulan Ramadan. Ada yang memanfaatkan 10.000 dengan baik, bisa jadi modal usaha, bisa digunakan untuk melipat gandakan profitnya. Uangnya 10.000, akhirnya tabungannya jadi 100.000. Karena pandai memanfaatkan modal dari yang diberikan. Nah sama-sama diberi 1 bulan Ramadan. Ada yang pandai memanfaatkan 1 bulan, ada yang asal-asalan. Ada yang dapat pahalanya cuma 10.000, ada yang dapat pahalanya 100.000, bahkan 1 juta. Kenapa? Karena tahu ilmu tentang amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Sehingga waktunya tidak habis hanya untuk amalan-amalan yang receh. Apalagi amalan-amalan yang anfaedah, dia akan hindari. Dan yang terakhir, ilmu disiapkan tentang zakat. Karena nanti setelah Ramadan akan ada datang waktunya zakat fitrah, dan itu harus kita siapkan keuangan kita. Di antara itu yang bisa dibahas secara khusus. Nah, insya Allah untuk detail-detail yang lain tadi saya sampaikan. Dari mana kita tahu ilmunya? Mulai dibuka lagi. Masih ada 2 sampai 3 hari lagi, atau mungkin kurang dari itu untuk teman-teman persiapkan. Baca-baca lagi tentang masalah puasa. Ini saya yang di rumah bisa simak ya lewat PowerPoint tentang hukumnya wajib bagi orang Islam, bagi yang baligh, bagi yang sehat, bagi yang tidak haid, bagi wanita. Kemudian ada bermacam-macam hal lain. Apa rukunnya puasa agar sah? Niat. Ini saya tegaskan jangan sampai ada yang kelupaan. Sebelum Ramadan datang, malamnya niat puasa. Karena kalau niatnya baru paginya karena kelupaan, tidak sah. Sudah puasa ini. Sekarang jam berapa? Jam 8 pagi. Udah enggak sahur, enggak sadar mau puasa Ramadan. Akhirnya dia niatkan baru paginya, tidak sah. Kalau Ramadan, kalau puasa sunnah boleh. Kalau puasa sunnah, paginya kita baru niatkan berpuasa karena mungkin bismillah niatkan pas enggak ada makan, kemudian itu kondisinya tidak ada larangan berpuasa, saya puasa aja. Boleh, dan Rasulullah melakukannya. Tapi kalau bulan Ramadan, sejak malamnya sudah harus niat. Dan niat bisa lisan, bisa dalam hati. Terus pilihan masing-masing. Tetapi sekali lagi, jangan sampai malamnya kita gak sadar, besoknya sudah Ramadan. Maka kita saling mengingatkan. Dengan adanya pengajian seperti ini pun sama, supaya mengingatkan, Ramadan bentar lagi, kapan nih? Ya 1 Ramadan, ya maksudnya 1 Ramadan tanggal berapa? Ada perbedaan pendapat, silakan dipilih sesuai pilihan masing-masing. Kemudian waktunya juga sama. Biasanya yang sering pertanyaannya adalah, kalau sudah azan gimana? Asal bukan azan duhur ya.
Kalau masih adzan subuh, terbangun, belum sahur. Terus seperti Pak? Enggak sahur. Ada beberapa yang menganjurkan di dekat kita sudah disiapkan minimal air bening. Dan kalau memungkinkan makan seala kadarnya, apakah kurma atau yang lain. Kalau kita terbangun masih awal adzan, kita mengambil bejana masih diperbolehkan. Dari mana dasarnya? Pernah seorang sahabat itu baru makan sahur, tiba-tiba terdengar adzan. Kemudian bagaimana? Oleh Rasulullah diperintahkan untuk menghabiskan. Jadi ketika dengar adzan masih memegang bejana, alat makan, ada makannya, boleh dihabiskan. Harap adzan, jiko akeh nambah, sak untuk itu ya. Katanya boleh kalau masih adzan gitu ya. Itu namanya memanfaatkan aturan gitu ya. Ya habiskan yang tersisa. Enggak adzan terus pegang galon air. Wah, itu namanya memanfaatkan kesempatan. Ini sepanjang jalan galonnya dibawa. Kalau haus minum itu enggak jadi puasa. Artinya apa? Artinya sekali lagi ada aturan yang menegaskan adzan sebagai batasnya. Bukan imsak. Nah, banyak yang berpikir bahwa kalau udah imsak enggak boleh makan. Bukan, itu hanya penanda akan adzan. Allah alam bisawab, itu diantara yang bisa tersampaikan. Selanjutnya ada kesempatan untuk diskusi, insya Allah. Mungkin kalau masih ada waktu beberapa menit ke depan, selama waktu yang diberikan, ada diskusi tanya jawab baik yang hadir di sini maupun melalui yang online, melalui chat room, teman-teman bisa ketik ataupun sampaikan secara langsung. Allah alam bisawab. Sekian untuk penuturan materi dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sempat tersampaikan sekilas ya, saya tegaskan lagi. Jadi kapankah i'tikaf itu boleh dilakukan? Kapan saja. Betul. Bahkan di luar Ramadan boleh i'tikaf. I'tikaf itu apa sih? I'tikaf adalah menetap di masjid untuk melakukan amal soleh. Untuk melakukan amal soleh. Ada ketentuan-ketentuan yang diberikan, ya. Bahkan bisa dilakukan di luar Ramadan, boleh. Tetapi ada i'tikaf yang dianjurkan, yaitu satu, i'tikaf di bulan Ramadan. Kedua, i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oh, boleh enggak i'tikaf dari hari pertama? Boleh, bisa. Tidak ada larangan. Tetapi yang dianjurkan secara khusus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan adalah i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masuk malam ke-21 sampai berbuka hari terakhir itu masih i'tikaf di masjid. Jadi Rasulullah sendiri tidak keliling Mekah untuk takbiran, enggak ada takbiran keliling Mekah saat itu. Takbiran Rasulullah adalah di masjid, mengumandangkan takbir sampai paginya. Ketika ba'da subuh beliau baru keluar dari masjid menuju lapangan untuk sholat Aid. Jadi i'tikafnya Rasulullah idealnya seperti itu. Sejak malam tanggal 21 sampai berangkat sholat Aid. Lalu bagaimana tentang kita? Monggo. Kalau kita mau belajar i'tikaf, minimal kita niatkan untuk malam-malamnya. Karena i'tikaf itu yang utama adalah malam-malam Ramadan. Jangan siangnya i'tikaf malah malamnya pulang tidur di rumah, enggak. Justru malah dianjurkan malam-malam Ramadan itu kita bangun dan kita beramal. Amalannya apa?
amalannya bermacam-macam. Bisa tilawah Quran, bisa baca tafsir terjemah Quran, bisa membaca buku-buku agama, bisa zikir, bisa sholat malam. Loh, malamnya sudah tarawih Pak, ikut imam 11 rakaat plus witirnya sudah. Boleh sholat? Boleh. Witir itu kan penggenapnya saja. Tetapi boleh menambah sholat tarawih lagi. Sampai berapa banyak? Sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Maka selain kita variasi amalan kita ketika i'tikaf itu, kita perlu ada waktu-waktu untuk menggunakan sebaik-baiknya. Aktivitas apa? Muhasabah. Teman-teman kalau punya planning hidup, nah saya pribadi meniatkan setiap Ramadan di 10 hari terakhir itu kesempatan untuk membuat life planning, perencanaan hidup. Sekian tahun ke depan, sekian waktu ke depan, saya punya cita-cita apa yang perlu saya lakukan. Setelah membuat, kita berdoa pada Allah, ya Allah, kuatkan kami, ya Allah, ingatkan kami kalau ada yang tidak tepat, kuatkan kami agar kalau ada kesalahan Engkau ingatkan. Itu kita minta ketika i'tikaf. Jadi i'tikaf bisa berbagai macam yang dilakukan, tapi yang jelas secara waktu seperti itu. Gimana kalau nggak bisa full? Ya monggo, nanti teman-teman pokoknya ketika masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, niatkan i'tikaf, kemudian tetap di sana. Kalau batal wudhu lagi. Jadi diusahakan selalu dalam kondisi suci. Kalau perlu ke kamar mandi, kalau di dekat masjid itu ada, monggo. Kalau harus keluar, boleh. Nanti sahurnya gimana? Masjid nggak nyiapkan sahur, boleh pulang. Kalau memang untuk kebutuhan-kebutuhan utama. Kalau nggak ada yang membawakan, nggak ada yang membelikan ke masjid, boleh pulang dulu sahur, nanti kembali lagi ke masjid. Insya Allah masih dihitung i'tikaf. Tapi sekali lagi, ini amalan utama. Kalau kita ingin semakin sempurna puasa kita, semakin sempurna apa yang kita dapatkan dari Allah, rahmat, maghfirah, ampunan, maka kita sempurnakan dengan i'tikaf semampu kita insyaallah. Allah alam bisawab. Semoga gak puas dengan apa yang kami sampaikan sehingga terus mencari ilmu di kesempatan lain insyaallah. Monggo kalau ada lagi dan waktunya masih memungkinkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah niat puasa Ramadan harus kita baca setiap hari? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Niat. Jadi sekali lagi, setiap kali mau puasa, setiap harinya kita niatkan. Ada beberapa pendapat. Ada yang memiliki pendapat bahwa niat itu harus dijaharkan, harus dilesankan, harus dibaca keras. Nawaitu, dan lafaznya juga khusus boleh. Ada yang menyatakan niat itu enggak harus diucapkan, cukup dalam hati. Bismillah besok mau puasa Ramadan, itu juga boleh, ada yang menggunakan dasar itu. Yang penting adalah di malam sudah diniatkan, sehingga apa? Sehingga sahurnya juga disiapkan. Apa efeknya ketika orang niat? Maka semuanya disiapkan dengan baik. Kalau udah malamnya niat, otomatis kan sahurnya mesti sudah disiapkan dari malam. Ya kadang ada yang nasib anak kos ya, nyari sahurnya harus muter-muter pakai motor gitu ya. Mana warung yang buka, mana tempat yang jualan sahur gitu ya. Tapi kalau kita serius menyiapkan puasa kita, harusnya sejak malamnya sudah kita siapkan di rumah, siapkan sahurnya. Masalah udah disiapkan Pak, bangunnya pas adzan gimana dong? Nah tadi sudah saya sampaikan, ya minimal air bening. Kita niatkan bismillah, minum, kemudian selesai. Kalau minum air bening kan nggak sampai satu adzan selesai sudah selesai kan minumnya insyaallah. Kecuali kalau minumnya terus nambah berapa gelas, nah itu mungkin sampai komat aja belum selesai ya. Maka bismillah, niatkan sejak malam harinya di setiap akan menjalankan puasa Ramadannya. Sehingga apa? Sehingga kita persiapkan yang terbaik amalan-amalan kita, termasuk yang disunahkan atau yang dianjurkan, yang menyempurnakan puasa adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Nah segera berbuka insya Allah lancar ya. Pokoknya begitu buka, kadang-kadang belum buka kita segera pengen ya.
Tetapi mengakhirkan sahur, ini yang kadang-kadang bangun jam 3, waduh nanti kalau tidur lagi bablas ini, udah sahur aja. Tapi yang disunahkan diakhirkan. Sebagaimana perintah Allah kepada para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ada 3. Pertama, mengakhirkan sahur. Kedua, menyegerakan berbuka. Dan ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri alias sholat. Jadi semua nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu berpuasa dan sholat. Hanya berbeda masalah detail-detail aturannya, waktunya, kapannya, jumlah rakaatnya. Tetapi secara umum syariatnya sama, memerintahkan puasa dan sholat juga. Nah ini yang kita jaga. Bagaimana kita puasa sesempurna mungkin sejak sekarang kita siapkan insya Allah. Allah a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ustadz Denis Sinamis. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Zaki. Mau bertanya, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menyambut malam Lailatul Qadar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam Lailatul Qadar, sejak kapan malam ini muncul? Kapan persisnya? Ini ilmu-ilmu tentang Lailatul Qadar yang harus kita miliki. Jadi persiapan pertama yang kita lakukan adalah persiapan ilmu. Kenali, cari dalil-dalil yang membahas tentang Lailatul Qadar. Kalau kita punya ilmunya, insya Allah kesempatan kemungkinan kita mendapatkannya lebih besar. Diniatkan sejak hari pertama Ramadan, malam pertama Ramadan, mengejar Lailatul Qadar. Ada enggak dalilnya? Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir loh. Nanti jangan-jangan malam pertama sampai ke-5 sudah gaspol, nanti seminggu setelahnya drop, malah enggak kesempatan ketemu 10 hari terakhir. Atau jangan-jangan yang kenceng di awal, di tengah kendor, di akhir bablas. Nah jangan sampai. Maka memahami ilmu tentang Lailatul Qadar, kapan waktu yang diarahkan oleh Rasulullah, seperti apa ciri-cirinya, kemudian apa amalan yang dianjurkan ketika malam Lailatul Qadar, kita cari, kita gali dari sumber-sumber yang sahih. Maka saat ini yang perlu difahami pertama waktunya 10 hari terakhir, khususnya malam ganjil. Kemudian di mana atau kapan yang kita siapkan? Ya sejak malamnya, awal malam sudah kita niatkan. Dianjurkan iktikaf di masjid, karena secara kondisi eksternal lingkungannya mendukung, dan juga bagian dari usaha kita mengikuti sunnah Rasulullah. Apa yang kita lakukan? Ya amalan-amalan iktikaf, khususnya perbanyak doa-doa, khususnya doa yang tadi dilantunkan, diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ingat, afu itu artinya dihapus habis. Bagaimana dosa kita selama kita hidup itu hapus. Allah bukan hanya maafkan tapi dicatat, tapi dihapus dosa kita, Masya Allah. Sehingga menjadi barokahlah kita pasca Ramadan, insya Allah. Allah alam bisawab. Terus ya cari sumber-sumber lain tentang Lailatul Qadar di kitab-kitab yang ada, dan saling mengingatkan, saling menguatkan. Ajak teman-temannya untuk belajar iktikaf, mencari Lailatul Qadar, saling mengingatkan. Insya Allah akan semakin semangat daripada hanya sendiri mengejar tanpa ada yang nemenin. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ustadz Denis Sinamis. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Sihan. Izin mau bertanya, apa contoh-contoh kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan malam Lailatul Qadar? Ya, penegasannya masih Lailatul Qadar ya, alhamdulillah. Jadi sekali lagi doa tadi sudah saya sampaikan ya, doa yang diutamakan. Amalan lain apa? Sholat malam silakan didawamkan. Nah ini satu hal juga. Alih-alih dari sholat tarawih atau sholat malam yang kita
sifatnya cepat-cepatan ya, atau hanya sekilas pendek itu kita dawamkan, kita panjangkan, kita khusyukkan dengan memanjangkan waktu ketika setiap gerakan. Ini juga termasuk yang dianjurkan. Ketika berdiri diperbolehkan membaca Quran. Kalau Al-Fatihah kan jelas ya, standarnya segitu. Tapi kalau bacaan Quran surat-surat yang lain itu silahkan, kalau misalnya merasa kesulitan dengan hafalan, boleh sambil baca. Ada model Quran yang diletakkan di depannya dan cukup besar. Ada juga kalau saya modelnya Quran kecil yang bisa disaku. Jadi ketika sholat malam kita ingin memperpanjang berdiri kita membaca Quran, kita bisa keluarkan Quran itu dan kita baca. Boleh, bisa. Sholat sunnah ya ini, artinya ini sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan. Ingin memperpanjang waktu sholat dengan membaca langsung, itu diperbolehkan. Nanti kalau sudah dimasukkan atau diletakkan, kita rukuk. Nah, Rasulullah SAW itu memiliki sifat sholat yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, beliau mengajarkan bahwa waktu rukuk, waktu i'tidal, waktu sujud beliau sepanjang berdiri beliau. Nah, bayangkan kalau misalnya berdirinya itu 1 juz baca Quran. Pinten menit Pak? Bu? 1 juz 30 menit, 40 menit nggih. Itu baru berdiri 30 menit. Rukuknya juga 30 menit. I'tidalnya 30 menit. Sujudnya 30 menit. Itu ngapain Pak? 30 menit kok itu? Itu zikir sesuai dengan tuntunan yang ada di posisi tiap gerakan itu. Dan zikirnya bukan hanya zikir yang diulang di mulutnya saja, tapi di hatinya. Ketika mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ketika mensucikan Allah, maka yang disadari darinya adalah dia banyak dosa. Sehingga dia ingat dosa-dosanya. Dia ingat bahwa dia itu banyak kesalahannya, tidak seperti Allah yang maha suci. Dan Allah itu maha besar, Allah itu maha tinggi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Dan itu diulang-ulang di lisannya, di hatinya, sehingga ketika dia sujud, dia rukuk, itu membekas dalam hatinya. Sehingga sholat itu adalah kesempatan untuk sedekat-dekatnya dengan Allah. Nah, kita bicara tentang kualitas. Jadi bukan hanya kuantitas kita dalam melakukan ibadah membaca Quran misalnya ya, di malam-malam i'tikaf, tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas kita interaksi dengan Quran. Baca terjemahnya, baca tafsirnya, kita gali menurut para ulama-ulama seperti apa Al-Quran itu. Sholat kita tingkatkan kualitasnya juga, sehingga apa? Sholat kita bukan hanya sekedar rutinitas yang antara sebelum dan setelah sholat sama saja kondisi hati kita. Bagaimana teman-teman kita semua gunakan ibadah kita untuk memperbaiki jiwa, memperbaiki hati, membersihkan nafsu kita insya Allah. Maka banyak sekali amalan bisa dilakukan. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk menjalankan, khususnya di bulan Ramadan yang akan datang. Insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Denis Dinamis atas jawabannya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Untuk 4 pertanyaan, pertama, bisa menghubungi panitia terkait dengan door prize yang didapat. Acara selanjutnya yaitu doa yang dipimpin oleh Ustadz Denis Dinamis. Kepada Ustadz Denis Dinamis kami persilahkan. Baik, sebelum kita berdoa kepada Allah, mari sejenak kita tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita, tundukkan diri kita di hadapan Allah, bahwasanya segala sesuatu, segala urusan Allah lah yang menentukan, Allah yang menjadikan, Allah yang mengabulkan. Maka kita mohon pada Allah melalui kesempatan ini agar Allah senantiasa menguatkan kita, agar kita istiqomah sampai dengan jannahnya.
Kita awali lebih dahulu dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Denis Dinamis yang telah memimpin doa. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami, mohon dimaafkan. Saya Anggi Susanti selaku MC, saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.